Oni-chan, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Yahoo Minna, welcome to Lolimendo. Di video kali ini Ami udah buatin 10 anime di mana karakter utama diremehkan tapi sebenarnya overpower. Karakter utama yang diremehkan pastinya punya kehidupan yang sangat menyedihkan, dan pastinya ada juga seseorang yang menjadi pelaku pembuliannya. Gimana ya jadinya kalau korban bulinya seseorang yang overpower? Pasti kena batunya kan? Sebelum masuk ke listnya, pastiin tekan tombol like dan subscribe ya, biar Ami semangat upload video baru terus. Minna, 준비 wa ii? Apa kalian sudah siap? World of Warships merupakan game MMO bertemakan kapal perang dunia kedua yang seru banget, dan tentunya game ini gratis untuk dimainkan loh. Dalam bermain game World of Warships ini, kamu memerlukan tingkat kesabaran yang tinggi dan tentunya nggak boleh gegabah pas main, karena semua tindakan yang kalian ambil saat di medan perang akan berdampak penting untuk kamu maupun tim kamu. Jika kamu mau memainkan game ini, bisa banget loh klik link yang ada di deskripsi. Terus daftar dan langsung mainin aja deh. Tapi jangan lupa masukin invite code punya Ami ya, yaitu boom! Jika kamu memasukkan invite code dari Ami, kamu bisa mendapatkan 2 kapal Saint Louis dan kapal Premium Emden, 200 doubloon, 2.500.000 kredit, 20 Restless Fire Camouflage, terus yang gak kalah kece lagi, akun premium kapal perang selama 7 hari. Ayo buruan daftar dan mainin gamenya sekarang juga. Linknya ada di deskripsi ya. Arigato, Minna. Madano to Vanadis. Anime ini mengambil lokasi di dunia paralel yang mirip seperti Eropa kuno. Madano to Vanadis bercerita tentang seorang bangsawan muda dari kerajaan Brun bernama Forn yang kalah telak dalam peperangan. Kerajaan Brun kalah melawan kerajaan Siegstedt yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Vilteria. Walaupun sudah kalah, Forn masih saja belum menyerah. Akan tetapi akhirnya dia tertangkap oleh kerajaan Siegstedt. Disinilah cerita anime ini dimulai, di mana nantinya Vilteria dan Forn akan menjadi partner yang sangat kuat di peperangan. Anime ini juga keren banget endingnya. Untuk grafiknya, anime ini juga gak kalah keren loh. Bahkan bisa dibilang keren pakai banget. Jika kamu cari anime yang MC dan heroinnya overpower dan badass banget, anime ini mungkin cocok untuk kamu. Ichiban Shiro no Daimao. Oke, aku tahu kalau anime ini nggak baik banget buat ditonton. Tapi dibalik itu semua, konsep anime ini lumayan keren loh. Apalagi buat kalian yang suka kalau karakter utamanya itu seorang raja iblis yang overpower. Anime ini mengisahkan Akutosai, seseorang laki-laki yang ingin bersekolah di Akademi Sihir Konstan. Awalnya semua berjalan dengan lancar. Sayangnya situasi mulai memburuk setelah Akuto tiba di akademi. Ketika itu, Akuto dinobatkan sebagai raja iblis dan membuat seisi sekolah menjadi waspada terhadap dirinya. Mengetahui hal itu, Akuto bertekad untuk mengubah masa depannya. Berbagai cara ia lakukan agar nasib di masa depannya berubah. Namun segala tindakan yang ia lakukan malah mempertegas bahwa dirinya adalah raja iblis. Seiken no Blacksmith. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih arti dari kata blacksmith? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, arti kata blacksmith adalah pandai besi atau yang bisa disebut dengan pengrajin besi. Cerita anime ini mengisahkan Cecily yang bergabung dengan Knights Court of Housemen seperti ayah dan pendahulunya. Karena ingin membanggakan orang tuanya, Cecily bertekad menghentikan orang gila yang sedang meneror kota. Namun sayangnya, dia kemudian sadar kalau dia belum siap untuk menghadapi pertarungan. Saat itu, Luke datang dan menyelamatkan Cecily. Luke adalah seorang pendekar yang juga seorang blacksmith terkenal. Disinilah cerita anime ini dimulai. Di anime ini, si MC tuh overpower dan punya kekuatan yang terlarang. Kalau kalian penasaran, tonton aja animenya langsung. Bofuri. Anime
Anime dengan nama super panjang ini menarik juga buat kalian tonton. Anime ini merupakan adaptasi dari light novel Jepang yang ditulis oleh Yumi Kang dan diilustrasikan oleh Koin. Pada tahun 2020, Bofuri mendapatkan seri animenya yang diproduksi oleh studio Silverlink pada 8 Januari 2020. Kaede Honjo diajak oleh temannya bernama Risa Shiromine untuk memainkan game VR MMO New World Online. Walaupun cuma game, tapi Kaede tidak mau mendapatkan rasa sakit sedikit pun. Akhirnya, ia membuat karakter bernama Maple yang tanpa pikir panjang, ia memberikan seluruh poinnya ke dalam pertahanan untuk mengurangi rasa sakit yang diterima oleh karakternya. Akibatnya, gerakan karakter menjadi lambat dan tidak bisa menggunakan sihir. Namun, ia memperoleh kemampuan khusus yang disebut pertahanan absolut karena telah memaksimalkan pertahanannya. Bahkan, pertahanannya sangat kuat hingga jika orang memukulnya, orang itu akan mati karena damage-nya berbalik dengan ratusan kali lipat. Seikoku no Dragona. Anime ini merupakan anime garapan studio C-Station yang dirilis pada tahun 2014 lalu. Jika kalian suka dengan anime dengan cerita mudah dicerna, anime ini mungkin cocok banget buat kalian tonton. Anime ini menceritakan seseorang bernama Ash Blake. Dia bersekolah di Akademi Unsullivan, di mana sekolah itu mengajarkan muridnya untuk mengendalikan seekor naga. Akan tetapi, Ash malah tidak bisa membangkitkan naganya. Oleh karena itu, dia sering diejek dan diremehkan oleh orang lain. Akan tetapi, suatu hari naga Ash akhirnya bangkit, namun muncul dalam bentuk yang berbeda, yaitu seorang gadis. Yang lebih parah, sifat naganya itu sangatlah buruk hingga dia menganggap dirinya seorang master dan Ash adalah bawahannya. Jika kalian nonton anime ini, kalian akan disuguhi dunia fantasi yang penuh dengan naga, dengan cerita karakter utama yang overpower tapi payah. Anime ini menarik banget buat kalian tonton. Tales of the Abyss. Anime ini merupakan adaptasi dari game terkenal dengan judul yang sama. Anime ini bercerita tentang Luke. Dia adalah anak dari bangsawan kerajaan, tapi setelah kejadian penculikan, ingatannya dihapus yang menyebabkan dia menjadi egois dan bodoh. Dalam kehidupan serba dilayani, ia tumbuh menjadi bangsawan manja yang selalu mendapatkan apapun yang ia inginkan. Setelah sekian lama menjalani kehidupan seperti itu, Luke pun bosan. Dan satu-satunya hal yang menghibur Luke adalah sesi latihan pedang. Harapan Luke untuk keluar dari kehidupan membosankan pun terwujud saat Tyr Krans menyusup masuk ke Faber Manor untuk membunuh seseorang. Bukannya berhasil membunuh sasarannya, Tyr dan Luke justru tanpa sengaja menggunakan sihir yang membawa mereka ke Tataru Valley, wilayah kerajaan Malkuth. Disinilah cerita anime ini dimulai. Anime ini dipenuhi tingkah konyol si MC yang pastinya menghibur banget. Vanitas no Carte. Dahulu kala hiduplah seorang vampir yang dikenal sebagai Vanitas. Dibenci oleh jenisnya sendiri karena dilahirkan di bawah bulan purnama biru. Pasalnya, kebanyakan dari mereka muncul di malam bulan merah tua. Cerita anime ini berfokus pada vampir bernama Noah. Ia memiliki tujuan yaitu mencari vampir bulan biru dan mencari kitab Vanitas. Karena beberapa masalah vampir ada yang kehilangan kontrol, tak lama dari itu datang seorang dokter mengkhususkan diri pada vampir, dan yang mengejutkan itu, dia itu manusia biasa. Dokter yang bernama Vanitas itu mewarisi nama dan grimoire Vanitas legenda, menggunakan grimoire untuk menyembuhkan pasiennya. Tapi di balik sikapnya yang baik, ada sesuatu yang lebih menyeramkan loh. Apa ya? Coba deh kalian nonton, animenya lucu sih. Jadi di sini Vanitas tuh udah kayak Chunibyo banget. Dia aslinya lemah, tapi karena grimoire yang dia pegang, dia bisa overpower banget. Princess Principal.
Bagaimana jadinya jika seorang tuan putri raja menjadi mata-mata intel kerajaan dan menjalankan misi-misi untuk menggagalkan setiap kejadian yang akan mengkacaukan kerajaan. Nah, anime ini bercerita tentang itu. Bersetting di kota London fiksi pada abad ke-19, kota London terbagi menjadi dua wilayah kerajaan Albion dan persemakmuran Albion. Kedua wilayah tersebut dipisahkan oleh sebuah tembok besar. Di kerajaan Albion, 5 orang agen rahasia berhasil menyusup dari wilayah persemakmuran. Sebagai mata-mata, mereka menyamar sebagai gadis muda yang bersekolah di Akademi Queen's Mayfair. Dengan menggunakan kemampuan mereka mencoba bertahan di dunia yang penuh dengan bayang-bayang pembunuhan dan pengkhianatan. Trickster. Gak beda jauh sama anime sebelumnya. Anime ini juga menceritakan tentang seorang detektif. Anime dengan judul Trickster merupakan hasil adaptasi dari manga karya Motohiko Binta. Anime ini mengisahkan sebuah klub detektif rahasia yang isinya anak kecil semua. Suatu saat, Hanazaki Kensuke yang merupakan anggota klub detektif bertemu dengan anak yang abadi alias gak bisa mati dan dia bernama Yoshio. Dia ingin sekali mati karena hidup yang dia jalani sudah sangat membosankan. Tapi Hanazaki kemudian tertarik dengannya dan mengajak anak tersebut untuk bergabung bersama klubnya. Secara keseluruhan, anime ini mengisahkan tentang detektif kecil yang memecahkan masalah besar atau kecil. Ditambah mereka juga harus memecahkan kasus Yoshio yang abadi. SKHD Infinity. Konsep anime ini lumayan keren dan ada joker juga loh di animenya. Anime ini mengisahkan seorang siswa SMA bernama Reki Kyang. Reki merupakan seorang skater yang mengikuti lomba skateboard berbahaya di dunia. Pasalnya, setiap peserta harus menuruni bukit dan melewati tambang yang penuh akan rahasia. Dalam mengikuti lomba tersebut, Reki mengajak seorang siswa pindahan dari luar negeri bernama Langga. Langga yang awalnya tidak tahu tentang perlombaan tersebut harus terseret ke dunia skateboard akibat Reki. Perlahan tapi pasti Reki mengajarkan Rangga teknik-teknik dasar dari seorang skater. Sekarang Reki dan Rangga telah siap untuk mengikuti turnamen skateboard paling berbahaya di muka bumi. Mampukah mereka memenangkan kejuaraan tersebut? Hanya mereka berdua lah yang bisa menjawabnya. Dan cuma kamu yang nonton yang tahu siapa juaranya. Nah, tadi 10 anime di mana karakter utama diremehkan, tapi sebenarnya overpower versi Loli Meindo. Makasih udah nonton video ini sampai habis ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.